Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 130. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan kesengajaan admin karena cerita ini hanyalah rekaan admin semata. Pada episode yang lalu diceritakan Andi yang tengah berada di perusahaan baru dan kini menduduki jabatan sebagai salah seorang komisaris. Kali ini Andi dengan rasa percaya diri kemudian mengungkapkan kalau dirinya mempersilahkan kepada para direksi yang mempunyai program kerja sesuai bagiannya untuk memaparkan pada forum tersebut. Baik, mari kita lanjutkan ceritanya. Para direksi yang mengetahui siapa Andi dan keluarganya kali ini tidak bisa berbuat banyak. Pemuda yang satu ini bukanlah pemuda biasa pada umumnya. Pemuda ini adalah pemilik beberapa perusahaan besar dan sudah barang tentu pengalaman pemuda ini tidak bisa disebandingkan dengan pemuda biasa seusianya. Andi kali ini terlihat tenang. Silahkan Pak, kata Andi mempersilahkan kembali para direksi untuk sekedar mempresentasikan programnya barang beberapa menit. Dan ternyata para direksi terlihat diam dan tidak ada yang memberikan paparan program. Saat itulah Andi kemudian berpikir mungkin inilah salah satu masalahnya sehingga perusahaan ini sahamnya dijual dengan harga yang boleh dibilang cukup murah. Menurut Andi, para pimpinan di perusahaan ini terkesan pasif dan tentu inovasi bisnis yang ada di perusahaan ini juga boleh dibilang pas-pasan. Baik Pak, kalau kali ini Bapak belum siap, saya akan agendakan Selasa depan kita bertemu kembali ya Pak, dan saya mohon Bapak persiapkan program kerja Bapak beserta upaya dan langkah Bapak untuk mengoptimalkan bagian Bapak. Dan untuk minggu depan mungkin kita bukan forum tapi saya akan meminta Bapak untuk face to face saja dengan saya supaya lebih privat. Baik Pak, sepertinya itu saja yang perlu saya sampaikan. Silahkan kalau Bapak lanjutkan kembali aktivitasnya, dan ini juga sebagai perkenalan kita ya Pak, kata Andi dan kemudian mempersilahkan para direksi untuk keluar dari ruangan. Namun saat itu Pak Michael diminta untuk tidak meninggalkan ruangan karena Andi ingin berdiskusi dengan Pak Michael. Dan ketika seluruh direksi telah meninggalkan ruangan tersebut, kini Andi kemudian berkata kepada Pak Michael, "Pak, maaf ya Pak, Bapak saya tahan dulu sebentar di ruangan ini," kata Andi sambil tersenyum. "Iya Pak Andi, tidak apa-apa Pak," kata Pak Michael. "Begini Pak," kata Andi meneruskan pembicaraannya, "Bapak adalah pimpinan di perusahaan ini. Dan kita sama-sama orang baru di perusahaan ini Pak. Dan menurut saya mereka itu adalah aset kita Pak. Mau bagus atau tidaknya mereka tentu kita punya peran dalam membentuk Pak. Kita juga tahu mereka selama ini tidak menghasilkan profit yang bagus untuk perusahaan. Karena sudah tentu kalau profitnya bagus saham perusahaan ini tidak akan dijual 100%. Pak." Wah, Andi ternyata daya analisanya lumayan juga ya. Andi kemudian melanjutkan lagi percakapannya. "Pak Michael juga Pak, kalau menurut saya lebih baik Bapak masukkan orang-orang Bapak juga. Beberapa orang di perusahaan ini juga. Tentu Bapak akan kalah berhadapan dengan orang-orang lama kalau Bapak sendirian. Bapak punya kuasa penuh Pak di perusahaan ini,"
Kata-kata Andi ini ternyata cukup membuat Pak Michael bangga karena merasa diakui dan dihargai oleh Andi. Saya melakukan seperti tadi biar mereka mau memajukan perusahaan ini, Pak. Supaya Bapak banyak yang membantu. Saya sangat berharap banyak dari Bapak. Mohon Bapak membantu saya ya, Pak. Bapak adalah orang yang paling saya percaya di perusahaan ini dan mudah-mudahan ke depan ada peluang lebih besar lagi untuk Bapak. Kata Andi terlihat membakar semangat Pak Michael. Dan ternyata kata-kata dari Andi tersebut berhasil membakar semangat Pak Michael. Siapa orangnya yang tidak mau menjadi orang kepercayaan dalam bisnis raksasa milik keluarga Pak Billy? Itu adalah dambaan semua orang. Dan Pak Michael begitu bangga dengan apa yang diucapkan oleh Andi tersebut. Baik Pak Andi, mohon doa restu dari Pak Andi ya, semoga saya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan ini, kata Pak Michael terlihat penuh semangat. Karena saat itu sudah pukul 3 siang, Andi pun segera berpamitan dengan Pak Michael. Bahkan kali ini Pak Michael turut melepas kepergian Andi dengan mengantarkan Andi sampai pintu keluar perusahaan yang berada di lantai 1. Dan ketika sampai di pintu masuk perusahaan kali ini, semua orang terlihat menghormati Pak Michael. Ya karena Pak Michael adalah orang nomor 1 di perusahaan tersebut. Dan ketika sudah melewati pintu keluar, Andi kemudian berkata, "Sudah Pak, sampai di sini saja. Saya pakai motor kopak, tuh motornya," kata Andi sambil menunjuk kepada sebuah motor yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Pak Michael saat itu terlihat tersenyum dan menahan tawanya ketika melihat motor yang saat ini dipakai oleh Andi. "Pakai motor lebih cepat dan lebih lincah Pak," kata Andi kemudian. Lalu Pak Michael berkata, "Saya ikut saja deh." Kini kedua orang itu terlihat tertawa sejenak. Andi kemudian berpamitan kepada Pak Michael. "Pak, saya pamit dulu dan terima kasih ya Pak. Mohon maaf nih saya malah merepotkan Bapak," kata Andi kemudian, dan dijawab Pak Michael dengan mengucapkan terima kasih juga kepada Andi. Rupanya pemandangan seperti itu semakin menguatkan apa yang tadi dibicarakan Pak Ferdinand pada Pak Faisal, kalau pemuda itu adalah komisaris perusahaan ini. Hal ini dengan dibuktikan bahkan presiden direktur di perusahaan ini pun begitu menghormati pemuda ini. Dan kini para satpam di perusahaan ini terlihat begitu menghormati Andi. Bahkan saat itu Andi dikawal oleh 2 orang satpam tanpa sepengetahuan Andi ketika Andi berjalan menuju tempat motornya diparkir. Dan saat ini Andi kemudian telah meninggalkan perusahaan tersebut dengan motor bekas yang dibelinya beberapa hari lalu tersebut. Biasanya Andi menggunakan motor milik Irwan, namun kemudian Andi lebih memilih membeli motor bekas milik Rangga. Rangga adalah teman Andi sesama cleaning service di tempat kerja yang sekarang. Dan siang itu di tengah perjalanan ternyata motor milik Andi tersebut mati di jalan. Sedangkan di tempat tersebut ternyata Andi tidak menemukan sebuah bengkel sepeda motor. Siang itu dengan terpaksa Andi mendorong sepeda motornya. Siang ini wajah Andi terlihat begitu kusut terlihat karena Andi mendorong sepeda motornya tersebut sudah lebih dari 15 menit. Motor berusia 10 tahun tersebut terlihat warnanya sudah memudar dan beberapa bagian dari motor tersebut sudah tidak terlihat sempurna lagi. Saat itu terlihat baju yang diakaya Andi telah basah oleh keringat. Dan ternyata kali ini nasib baik masih berpihak kepada Andi. Ternyata Andi menemukan sebuah bengkel sepeda motor di tepi jalan. Dan kini Andi segera menapikan motornya di bengkel tersebut. Saat itulah tampak beberapa motor sport yang ada di tempat tersebut.
Beberapa orang muda-mudi nampak di tempat tersebut. Rupanya saat ini sedang ada touring motor besar. Kali ini Andi harus menunggu beberapa saat karena saat itu si tukang bengkel sedang sibuk dengan pekerjaannya. Rupanya saat itu keadaan motor Andi menjadi perhatian beberapa orang. Peserta touring tersebut, "Rusak apanya mas?" tanya salah seorang peserta touring. "Gak tahu nih mas, kok tiba-tiba mesinnya mati." "Businya kali ya," kata Andi. "Beli motor yang bagus dong mas. Masa masih muda kok pakainya motor gak gaul gitu mas?" kata salah seorang peserta touring. Rupanya pemuda peserta touring tersebut kali ini mencoba untuk memprovokasi Andi dan memancing kemarahan Andi. Pemuda bernama Franz tersebut kini terlihat mengelus motor Andi. "Wah, bisa dapat 20 biji nih kalau motorku ditukar seperti ini," kata Franz terlihat menyombongkan motornya. Dan kini beberapa rekan Franz termasuk 2 orang wanita ikut tertawa mendengarkan candaan dari Franz tersebut. "Apa kamu gak malu mas, masih muda kok motornya seperti itu?" tanya salah seorang wanita rekan Franz. "Enggak mbak, soalnya ini motor cuma buat kerja kok mbak. Daripada saya naik angkot, takut telat sampai kerjaan," kata Andi kemudian. Dan karena siang itu Andi merasakan kegerahan sehabis mendorong motor, maka kini Andi kemudian melepaskan jaketnya. Kini dengan jelas terlihat baju yang dipakai Andi. Di bagian depan tertulis sebuah tulisan cleaning service. "Kamu cleaning service ya mas? Pantesan motornya begitu," kata Franz kemudian. "Iya mas, saya cleaning service. Ini motor juga biasanya sehat kok. Baru kali ini kok bermasalah," kata Andi kemudian. Salah seorang wanita tersebut yang kemudian diketahui bernama Sarah kemudian berkata kepada Franz, "Udah Franz, jangan dilanjutin. Malu-maluin aja ah. Masa kamu berurusan sama seorang cleaning service sih? Gak level kamu Franz," kata Sarah kemudian kepada Franz. "Iya Sar, kasihan banget nih dia. Nama kamu siapa mas?" kata Franz. "Saya Andi mas." "Kalau masnya siapa?" kata Andi kemudian. "Wah, berani nanya-nanya nama dia," kata Franz kemudian. "Kenapaan? Kamu mau beli motorku ya kok nanya-nanya nama segala?" kata Franz yang disambut riuh oleh teman-temannya. Dan tanpa diduga kali ini Andi berkata, "Boleh mas. Kalau masnya mau jual saya beli deh motornya mas," kata Andi dengan santainya. Rupanya mendapatkan jawaban dari Andi tersebut, Franz merasa seperti tertantang. "Wah, hebat kamuan. Cuma seorang cleaning service berani mau beli motorku. Punya duit dari mana kamu? Kamu nyolong ya?" kata Franz memancing keributan kepada Andi. Namun kali ini Andi masih terlihat tenang menghadapi Franz. Sebenarnya kali ini Andi tahu harga motor Franz tersebut sekitar 50 juta, namun kali ini Andi ingin sedikit bercanda dengan Franz. "Bagaimana mas, kan ini mas dan teman-temannya ada 5 motor. Bagaimana nih kalau 5 motor saya beli 100 juta, kata Andi dengan tersenyum. Dan ketika mendengar kata-kata dari Andi tersebut, Franz kini terlihat semakin emosi. "Gila kamu ya, 5 motor ini harganya gak kurang dari 300 bahkan lebih. Masa iya sih ditawar 100? Lagian kamu punya uang dari mana 100 juta? Tapi gak papalah, untuk kamu 5 motor kamu bayar saja 50 juta saja. Tapi hari ini ya, kalau kamu gak ada uang dan cuma bercanda, maka siap-siap saja kamu aku tempeleng," kata Franz terlihat serius dengan ucapannya. "Tenang aja, kamu gak usah marah-marah mas. Tunggu dulu ya, biar aku telepon seseorang untuk bawa uang 50 juta ke tempat ini. Paling gak sampai 1 jam juga uangnya sampai kok," kata Andi sambil tersenyum kepada Franz.
Dan mengetahui keadaan tersebut, kini si bengkel menjadi terdiam. Si tukang bengkel tersebut merasa bingung jika tempat usahanya tersebut menjadi tempat keributan. "Sebentar ya mas, aku telepon dulu." Kini Andi kemudian terlihat menelepon seseorang dan hanya dalam 1 atau 2 menit panggilan telepon tersebut telah berakhir. Kini di bengkel sepeda motor tersebut Andi terus menjadi bahan ejekan Frans dan rekan-rekannya. Kali ini Frans yakin kalau Andi bukanlah siapa-siapa sehingga mustahil bagi Andi bisa mendapatkan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Dan kini Andi masih terlihat santai dan duduk sambil meminum air dari sebotol air mineral yang kini tengah dipegangnya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 130. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada yang lain. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar di kolom komentar untuk kemajuan channel dan cerita ini. Terima kasih.